Intinya kami di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja sama kita satu kelompok tentang tugas perjuangan secara diplomasi. Oke. Perjanjian yang pertama, perjanjian Linggarjati. Latar belakang berawal saat Jepang menetapkan status quo hingga menyebabkan terjadinya konflik antara Indo-Belanda pada tanggal 7 Oktober 1946. Indonesia melakukan perundingan di kantor Konsulat Jenderal Inggris. Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 tersebut menghasilkan beberapa poin dan pasal, yaitu Belanda mengakui secara fakto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Dan dampak dari terjadinya Linggarjati yaitu membuat wilayah Indonesia jadi lebih kecil. Yang kedua, banyak pertentangan dari partai politik. Yang kedua, perjanjian Renville. Latar belakang terjadinya perjanjian Renville adalah usul dari Komisi Tiga Negara atau KTN yang dipertemukan oleh Indonesia dan Belanda dalam perundingan. Perundingan tersebut dilakukan di atas kapal Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Isi perjanjian Renville yang disepakati pada tanggal 17 Januari 1948 adalah sebagai berikut. 1. Belanda mengakui Jepang, Jogja, dan Sumatera menjadi bagian NTSI. 2. TNI ditarik dari wilayah pendudukan Belanda. Yang ketiga, penyetujuan garis demokrasi. Dampak perjanjian Renville bagi bangsa Indonesia dianggap merugikan karena isi dari perjanjian tersebut membuat luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dibanding perundingan sebelumnya, yaitu perundingan Linggarjati. Yang ketiga adalah perjanjian Roen. Latar belakangnya adalah terjadi setelah berlangsungnya agresi militer Belanda kedua yang membuat dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Sumatera Barat di bawah komando Syarifudin Prawijaya. Isi dari perjanjian Roen adalah yang dibuat pada 7 Mei 1949 menyepakati Yogyakarta kembali ke Indonesia, menghentikan gerakan militer, tidak meluaskan negara RIS, mengikuti KMP di Den Haag untuk penyerahan tanpa syarat. Dampaknya adalah perjanjian ini mengubah situasi Indonesia yang sempat memanas dengan ditariknya kembali pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda pada 6 Juli 1949. Kedua pihak pula mempersiapkan konferensi meja bundar di Den Haag. Perjanjian ini menguntungkan situasi politik dan militer di Indonesia dengan tidak diakuinya negara-negara yang dibentuk di dalam wilayah RIS, serta penarikan pasukan Belanda di wilayah RIS membuat stabilitas di RIS lemah. Yang terakhir adalah konferensi meja bundar atau KMB yang diadakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 sebagai pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Selain dihadiri oleh pihak Indonesia dan Belanda, KMB juga dihadiri oleh Dijen Konspor Federal Overleg (BFO) atau Majelis Pemusyawaratan Federal. BFO adalah komite bentukan Belanda yang untuk mengelola Republik Indonesia Serikat. Antara pihak BFO dan Indonesia sendiri terjadi kooperasi yang menghasilkan kesepakatan pada konferensi inter-Indonesia. Sementara pada KMB ini akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Hasil pengakuan itu dituangkan dalam piagam penyerahan kedaulatan yang ditandatangani oleh Jenderal Van Maarschamp dan Sultan Hamid II dan Muhammad Hatta. Piagam itu berisi: 1. Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia secara penuh kepada Republik Indonesia Serikat tanpa syarat dan tidak dapat dicabut. Oleh karena itu, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan tersebut atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusi yang telah disampaikan kepada Belanda. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Kesimpulannya, menurut kita tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari kedua bentuk ini, yaitu dalam bentuk pertempuran atau bentuk fisik ataupun diplomasi secara perundingan. Jadi menurut kita ini yang lebih bagus itu bentuk perundingan, karena kalau dalam bentuk fisik maka rata-rata semua bentuk fisik itu adalah peran besar, tapi yang dampaknya juga sangat besar, korban jiwa yang banyak
kesepakatan bersama. Jadi menurut kita dalam mempertahankan kemerdekaan ini keduanya memanglah sangat penting, tapi penundingan juga memang berperan besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mungkin sekian dari kami. Saya Muhammad Siddiq Rahmadian. Saya Muhammad Rex ya. Saya Muhammad Azmi. Saya Muhammad Azmi. Saya Muhammad Rahmi. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.